Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sehingga malam ini kita masih bisa melaksanakan sholat Isya dan insyaallah sholat tarawih berjamaah di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Az-Zura. Dan malam ini adalah malam ke-14 di bulan Ramadan. Kemudian salat serta salam semoga Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, manusia yang membawa zaman dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang. Ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW meliputi segala sendi kehidupan kita sampai saat ini. Di kesempatan yang singkat ini, saya akan mengingatkan kepada kita semua pada umumnya dan kepada saya pribadi pada khususnya mengenai keutamaan sholat berjamaah di masjid. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maksud ruku di sini adalah sholat, dan sedangkan bersama orang-orang yang ruku yaitu sholat bersama berjamaah. Kemudian berkaitan dengan sholat berjamaah pula ada kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi yang cukup senior, keadaan fisiknya buta. Beliau bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Mungkin bapak-bapak dan adik-adik dan teman-teman pernah mendengar kisah ini. Ini pelajaran yang baik buat kita. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, beliau sudah tua, renta dan buta matanya. Dan pada suatu waktu dia meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberikan keringanan atau rukhsah, untuk dibolehkan menunaikan sholat di rumah. Beliau Abdullah bin Ummi Maktum berkata, wahai Rasulullah, saya lelaki buta, rumah saya jauh dari masjid, dan tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid. Apakah saya boleh menunaikan sholat di rumah? Ya, jawab Rasulullah. Awalnya Rasulullah mengizinkan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum untuk boleh atau bisa menunaikan sholat munfarid sendiri di rumah. Kemudian keluarlah Abdullah bin Ummi Maktum mendengar jawaban dari Rasulullah SAW. Kemudian tidak lama kemudian Rasulullah memanggil kembali Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau mendengar seruan sholat tadi atau azan? Abdullah bin Maktum menjawab,
"Ya Rasulullah, saya mendengar." Lalu Rasulullah menjawab, "Kalau begitu engkau tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid bersama kami semua." Itulah kisah dari sahabat Abdullah bin Umi Maktum yang buta matanya dan rumahnya jauh, tetapi karena masih mendengar azan yang dikumandangkan untuk sholat, maka Rasulullah memberitakan untuk tetap sholat berjamaah di masjid. Kemudian ada hadis dari Rasulullah mengenai sholat berjamaah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Aku hendak mengumpulkan kayu bakar." Mengambil kayu bakar lalu mengumpulkan dan menyuruh seorang untuk azan, lalu menyuruh seorang untuk mengimami, lalu aku menghampiri rumah-rumah orang yang tidak menunaikan sholat berjamaah di masjid dan aku membakarnya. Jadi dari ayat di atas, hadis kisah dan hadis yang tadi dijelaskan, disimpulkan bahwa sholat berjamaah itu wajib hukumnya bagi laki-laki yang tidak ada uzur. Kemudian kembali ke kisah Abdullah bin Maktum, bahwa diriwayatkan oleh Ahmad jarak dari rumah Abdullah bin Umi Maktum ke masjid itu lumayan jauh dan kondisinya berbatu dan banyak pohon kurma. Suatu saat pada subuh hari beliau sedang berjalan menuju masjid. Abdullah bin Umi Maktum tersandung batu, kemudian wajah dan kepalanya berlumuran darah. Tapi beliau bangkit kembali, kemudian tetap melanjutkan perjalanannya menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Sejak saat itu ada lelaki asing yang selalu menjemput dan menuntun beliau setiap waktu sholat tiba. Dan setelah selesai sholat, lelaki asing itu mengantarkannya pulang kembali. Begitu seterusnya dan seterusnya setiap hari. Pada suatu saat, Abdullah bin Umi Maktum ini bertanya kepada lelaki asing itu, "Siapakah engkau, hai orang asing yang setiap hari menjemput dan menuntun?" Kemudian orang asing itu menjawab, "Kau tidak perlu tahu namaku dan tidak perlu mendoakanku, karena akulah iblis." Mendengar hal itu, Abdullah bin Umi Maktum terkejut. Jadi selama ini yang mengantarkan, menjemput dan menuntun lalu mengantarkan pulang kembali adalah iblis. Beliau heran, kenapa engkau iblis yang seharusnya mencegah aku untuk beribadah kepada Allah tapi malah menolong aku. Kemudian iblis menjawab, "Ingatlah engkau pada saat gelap, yaitu pada saat engkau ingin melakukan sholat subuh dari rumahmu ke masjid, engkau tersandung dan berlumuran darah. Aku mendengar para malaikat berbicara bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosamu setengah dari dosa-dosamu. Lalu dari situ aku segera menjemput dan menuntunmu ke masjid.
agar engkau tidak tersandung lagi, agar engkau tidak diberikan ampunan lagi oleh Allah. Jadi motivasi iblis untuk menuntun dan jemput kau mengantarkan sahabat Nabi itu agar Allah tidak mengampuni dosa yang setengahnya lagi. Itulah kisah yang sangat bisa kita pelajari dan kita ingat, menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita. Jadi dari kisah-kisah tersebut banyak sekali keutamaan sholat berjamaah di masjid, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu 5 keutamaan dari sholat berjamaah. Yaitu yang pertama, mendapatkan berkah dari Allah. Rasulullah mendoakan umatnya yang sholat berjamaah di pagi hari agar diberkahi aktivitasnya pada pagi hari. Yang kedua, Allah melipat gandakan pahala sholat berjamaah itu 27 derajat. 1 derajat kemuliaan itu sama dengan jaraknya antara langit dan bumi. Bayangkan, pahala dilipat gandakan oleh Allah 27 derajat. Itu keutamaan dari sholat berjamaah. Yang ketiga, dijanjikan masuk surga. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, bardain itu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, sholat berjamaah isya dan subuh seperti sholat sehari semalam. Jadi sholat berjamaah isya itu seperti sholat separuh malam, dan sholat berjamaah subuh itu seperti sholat seluruh malam. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Kemudian terakhir, yang kelima, keutamaan dari sholat berjamaah adalah setiap langkah yang kita langkahkan itu menghapus dosa-dosa kita, dan langkah berikutnya meninggikan derajat kita. Nabi SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkah, yang satu menghapus kesalahan dan langkah selanjutnya meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim nomor 666. Demikianlah sedikit pengingat bagi kita semua dan saya pribadi, agar kita mengetahui keutamaan sholat berjamaah dan selalu konsisten dalam menjalankannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat berjamaah di masjid dan mendapat keberkahan dari Allah serta dimasukkan ke dalam jannahnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan berkenan di dalam hati dan pikiran Bapak-bapak, mohon dimaafkan, dan hanya dari Allah, dan kesalahan adalah murni dari saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.